Welcome to Satrio Mindset. Frenemy. Istilah ini bukan kosakata baru. Kelihatannya kata ini masih asing karena baru dipopulerkan beberapa tahun belakangan ini. Kamus Merriam-Webster Collegiate Dictionary edisi terakhir menyebutkan definisi yang sangat apik untuk kata ini. Frenemy didefinisikan sebagai seorang yang berlaku layaknya seorang sahabat, tetapi sebenarnya seorang musuh. Ia seperti serigala berbulu domba yang masuk menjadi anggota kawanan domba, mengembik dan mencari makan dengan gaya domba tanpa diketahui kawanan yang lain karena penyamarannya yang hampir sempurna. Ketika tujuannya sudah hampir tercapai, dengan tega, domba ini melepaskan bajunya, sehingga kelihatanlah bahwa ia adalah serigala, memangsa, mengoyak, merusak, dan menghancurkan dari dalam. Teknik ini sudah terbilang kuno. Dunia perang sudah mulai dengan aktivitas spionase yang bertujuan mengetahui kekuatan lawan, langsung dari bagian yang paling inti, dari tokoh yang paling sentral, dan dari daerah yang paling sensitif. Gaya matahari, mata-mata yang amat populer pada Perang Dunia Pertama, selalu ditemui di segala bidang. Jangankan kegiatan negara adik kuasa, perusahaan dan keluarga pun sudah banyak menggunakan teknik ini. Perusahaan menyewa agen perusahaan lawan untuk mengetahui data lawan dengan teknik yang amat mendasar, menyuap karyawan yang merasa imbalannya belum cukup. Istri akan menyewa supir, atau lebih tepat dikatakan menyuap supir, agar mengetahui kemana saja sang suami ketika bertugas di luar kota. Sebaliknya, suami akan menyuap supir yang sama dengan bayaran lebih besar agar melaporkan kegiatan palsu kepada istrinya. Kanan oke, kiri oke. Dalam perkembangannya, perubahan teman menjadi musuh semakin kompleks. Kini bukan saja ada orang yang berpura-pura menjadi teman dengan tujuan mengambil sesuatu dari pertemanan tersebut, tetapi dari persahabatan yang murni karena kepentingan baru yang lebih besar. Seorang sahabat dengan sadar dan tega menikam sahabatnya yang lain untuk mendapatkan sahabat baru yang dianggap lebih prospektif dibandingkan dengan yang lama. Inilah yang sulit diduga dan sering menimbulkan desah kagum bagi yang pro dan makian bagi yang kontra. Bayangkan, keduanya bersepakat membangun perusahaan dari titik nol. Namun, justru ketika perusahaan sudah berkembang, mereka baku hantam dan merusak kredibilitas masing-masing karena mendapat kesempatan untuk mengembangkan perusahaan lebih besar lagi dengan mitra lain yang memberi iming-iming keuntungan yang lebih menggiurkan. Perpisahan yang dapat dilakukan secara kesatria berakhir dengan peperangan gaya Kurusetra yang mengakibatkan keduanya gugur sia-sia. Ini pun sudah disiratkan dalam pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang. Frenemy versi kedua ini sangat kasat mata terlihat di panggung partai politik di negeri tercinta. Lihat saja, banyak orang menyebut dirinya sebagai sahabat sejati, mangan ora mangan asal ngumpul, berjuang bersama membesarkan partai. Tetapi ketika kalah dalam pemilihan pengurus partai, pertalian persahabatan pun sirna. Jangankan bertegur sapa, silaturahmi yang sekian lama dibina pun hancur luluh. Muncullah seorang musuh dari seseorang yang dulunya disebut sebagai abang atau kakak. Dari sahabat berubah menjadi musuh. Mudah sekali seseorang menjadi musuh hanya karena ia tidak dilibatkan dalam kepengurusan baru.
Mudah sekali seorang menjadi lawan hanya karena ia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Manusia zaman ini sudah banyak yang lupa akan loyalitas dan arti sahabat sebenarnya. Mereka berpikir bahwa sahabat adalah rekan yang bisa memberikan maslahat bagi dirinya saja. Sahabat adalah seorang yang dapat diperah susunya. Sahabat adalah orang yang mengerti siapa dan kebutuhan dirinya tanpa ia mau tahu kebutuhan sahabatnya. Sedih sekali kita melihat banyak partai atau organisasi didirikan oleh barisan orang sakit hati. Bagaimana rakyat mempercayai organisasi yang tampaknya sangat memperjuangkan kepentingan orang lain, padahal rakyat dengan gamblang melihat bahwa mereka mendirikan organisasi tersebut karena merasa kepentingan mereka tidak diakomodasi oleh sahabat dari partai lama. Gaya ini semakin lama sudah menjadi kultur baru yang mengenaskan. Tak puas, lalu mendirikan yang baru. Ini terjadi di lintas sektoral. Di organisasi bisnis, banyak konsultan yang dulunya sahabat mendadak menjadi musuh dan lawan karena berpisah dan masing-masing mengibarkan benderanya. Peperangan itu menyusup ke level karyawan yang paling bawah, sehingga banyak karyawan semakin gundah, bekerja menjadi seperti berada di neraka. Tujuan mereka bukan lagi memuaskan pelanggan, melainkan menghancurkan lawan. Mereka bukan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, melainkan berfokus pada lawan. Pokoknya, asal mereka bisa memberikan yang lebih baik daripada pesaing, entah hal itu disukai atau diminati oleh pelanggan atau tidak. Kalau mau sejahtera dan nyaman, cara seperti ini perlu segera disudahi. Cari teman dan sahabat sebanyak mungkin. Ukir budi dengan tulus. Kalaupun ada perbedaan, selesaikan dengan komunikasi terbuka. Andaikan perbedaan itu tidak dapat diselaraskan lagi sehingga perpisahan adalah jalan yang terbaik, lakukan dengan kesatria. Perpisahan tidak memutus pertalian hati. Ini memang tidak mudah. Acap kali ini malah sering disebut sebagai utopia. Namun, ini adalah budaya organisasi yang harus kita bina. Kalau ini terjadi, bangsa kita menjadi bangsa yang mumpuni. Organisasi menjadi kuat bukan untuk bersaing sesama bangsa, tetapi bersaing menghadapi bangsa lain yang semakin kuat mencengkeram kita. Kita pasti bisa. Kita harus bersatu dan membasmi frenemy. Kalau berhasil, kita akan menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Mampukah kita?